Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tes wawancara Polbangtan PPI tahun 2024. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tes psikologi. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai tes wawancara. Oke, kita akan langsung saja ya, terlebih dahulu kita cek ya di panduan pelaksanaan tes wawancara. Oke, di sini nanti teman-teman bisa memilih jadwal wawancaranya, ya, sesi wawancaranya teman-teman bisa memilih. Kemudian nanti teman-teman bisa klik di sini, klik jadwalkan wawancara. Kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi pelaksanaan wawancara, atau teman-teman juga masih bisa mengubah jadwalnya. Setelah itu, teman-teman ini bisa mengklik ya, misalnya mau ubah jadwal juga bisa. Kemudian poin 6 adalah peserta dapat mengerjakan tes setelah tombol mulai mengerjakan aktif. Catatan, peserta baru bisa memulai mengerjakan wawancara ketika pewawancara sudah melakukan klik mulai wawancara. Mohon untuk saling berkomunikasi dengan pewawancara Anda. Jika dimulai oleh pewawancara, silakan mulai ulang atau refresh halamannya. Kemudian di sini ada klik mulai mengerjakan. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada pewawancara 1, pewawancara 2, kemudian ada pertanyaannya, dan teman-teman diminta untuk mengisi jawabannya. Oke, selanjutnya di sini apabila sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Nah, nanti tes wawancara Anda telah selesai. Kok wawancaranya cuma gitu doang, teman-teman? Nah, ini yang menarik nih, teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat ya, pelaksanaan tes wawancara di tahun ini itu juga agak berbeda ya dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Sama seperti tes psikologi tadi, di mana untuk tes wawancara ini ternyata pertanyaannya itu adalah yang dijawab secara tekstual. Jadi secara kita mengetikkan jawaban, mengisi kolom jawaban. Kalau memang ini sedikit bercerita ya, teman-teman. Dari tes-tes sebelumnya itu wawancara memang kita berhadapan dengan pewawancara, kemudian kita menjawab secara lisan ya pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tapi kalau di tahun 2024 ini saya juga masih belum tahu apakah nanti memang ada sesi ya wawancara yang kita bertatap muka dengan pewawancara, ataukah hanya kita mengisi kolom jawaban, mengisi kolom pertanyaan ini gitu, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah yang muncul, terus yang ditanyakan di tes wawancara ini apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kita amati terlebih dahulu di ini ya. Pertanyaan tes wawancara itu bisa saja yang muncul adalah terkait teman-teman mendaftar, alasan teman-teman mendaftar di Polbangtan misalnya, atau tadi alasannya pertanyaan adalah mengapa teman-teman memilih prodi tersebut. Itu bisa jadi pertanyaan, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi pertanyaan yang bisa muncul di tes wawancara kali ini. Nah, sekarang kuncinya adalah teman-teman bisa mempersiapkan saja jawaban-jawaban yang bisa muncul. Oke, yang pertama tadi teman-teman harus mempersiapkan awal terlebih dahulu ya. Teman-teman mempersiapkan alasan teman-teman masuk Polbangtan. Ya, alasan mendaftar di Polbangtan. Ini bisa menjadi catatan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan baik secara lisan maupun secara teks ini, teman-teman bisa cepat menjawabnya karena memang ada dibatasi waktu juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman kan dalam mendaftar di Polbangtan ini kan memilih prodi, memilih maksimal 2 program studi. Teman-teman bisa kasih alasan ya, bisa mencari alasan ya, kenapa sih teman-teman itu memilih prodi tersebut. Mengapa misalnya memilih prodi penyuluhan pertanian, atau mengapa teman-teman memilih prodi agribisnis hortikultura. Teman-teman persiapkan jawaban untuk 2 hal tersebut. Selanjutnya, ini sedikit sharing session aja ya teman-teman. Pada saat pelaksanaan tes wawancara, waktu itu teman-teman nanti biasanya penguji juga akan bertanya ya mengenai pengalaman teman-teman di bidang pertanian, atau pernah nggak sih teman-teman itu melakukan budidaya pertanian? Nah, ini bisa menjadi sebuah pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Misalnya karena teman-teman dari SMA ya, dari lulusannya SMA, bukan dari SMK pertanian atau bukan dari jurusan pertanian sebelumnya.
teman-teman bisa kasih jawaban tuh, misalnya karena teman-teman meskipun di lulusan SMA saya masih ingin terus belajar, saya ingin mendalami dunia pertanian karena dunia pertanian ini adalah sangat vital bagi kelangsungan pangan suatu bangsa. Itu bisa menjadi alternatif jawaban, dan teman-teman nanti bisa kira-kira atau bisa rangkai sendiri kalimatnya ya. Teman-teman juga bisa brainstorming kira-kira apa sih jawaban yang tepat. Nah, teman-teman bisa berkaca terlebih dahulu, maksudnya bisa melihat diri teman-teman, kenapa kok saya memilih pertanian, atau kenapa saya mendaftar di Polbangtan, pengalaman pertanian apa sih yang pernah saya lakukan gitu. Teman-teman silakan bercerita saja, atau silakan ungkapkan saja pengalamannya di bidang pertanian. Jika memang teman-teman belum pernah di bidang pertanian, jelaskan saja teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman menjawab dengan jujur ya teman-teman di tes wawancara kali ini. Tadi misalnya teman-teman ditanya mengenai budidaya pertanian, teman-teman bisa jawab misalnya saya pernah budidaya bawang merah dan sebagainya. Karena memang kalau teman-teman pernah melakukan budidaya pertanian, itu teman-teman memiliki nilai atau memiliki poin yang lebih tinggi ya teman-teman, karena teman-teman sebelumnya sudah ada pengalaman di bidang pertanian. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa sih? Ya, apalagi sih pertanyaan yang akan diujikan oleh pewawancara itu kan? Bisa juga ya mengenai program-program vital sekarang ya, program-program nasional di bidang pertanian yang ada di sekarang ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari di internet apa sih program-program dari kementerian yang sudah dilaksanakan di tahun ini, atau program-program kementerian sekarang ini apa saja. Nah, program-programnya itu banyak ya teman-teman, seperti Kostra Tani, kemudian seperti Gratiex, kemudian seperti Pajale ya, penanaman padi, jagung, kedelai. Nanti teman-teman bisa searching ya, bisa cari mengenai program-program kementerian terbaru, karena bisa saja nanti ditanyakan terkait hal tersebut. Kemudian selain itu ya, bisa juga nanti pertanyaan mengenai setelah lulus dari Polbangtan, teman-teman ini mau jadi apa gitu. Bisa jadi pertanyaan seperti itu. Jadi di Polbangtan ini memang teman-teman setelah lulus, teman-teman diarahkan atau lebih diarahkan ke arah menjadi seorang wirausahawan ya. Menjadi seorang wirausaha, menyetak lulusannya itu menjadi seorang job creator. Bukan berarti tidak menjadi job seeker atau mencari pekerjaan, tetapi memang lebih diutamakan menjadi seorang job creator. Jadi nanti jawabannya ya teman-teman, itu teman-teman bisa menjawab menjadi seorang wirausahawan muda pertanian, atau bisa menjadi seorang job creator di bidang pertanian. Tetapi teman-teman harus menjawab sesuai dengan hati nurani teman-teman ya, jangan membohongi diri sendiri. Kemudian ya teman-teman, apalagi sih pertanyaan tes wawancara? Kalau berkaca di tahun sebelumnya, itu memang di tes wawancara biasanya ada pertanyaan singkat ya. Pertanyaan singkat dengan pilihan jawaban hanya ya atau tidak, biasanya seperti itu. Tetapi di tahun 2024 ini juga, karena konsepnya adalah menjawab pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan melalui kolom jawaban. Jadi ini juga masih belum tahu apakah nanti memang ada sesi kita bertatap muka dengan pewawancara, atau hanya memang kita mengisi jawaban ya, mengisi jawaban sesuai dengan kolom pertanyaan ini. Oke teman-teman, untuk tes wawancara, saya kira kuncinya ya bagi teman-teman, jawab dengan yakin. Itu paling penting ya. Karena ketika teman-teman menjawab dengan yakin, maka penguji atau pewawancara akan yakin juga dengan jawaban teman-teman. Jadi artinya menjawab itu dengan tegas ya, dan juga dengan intonasi yang baik ya teman-teman, agar nanti penguji itu bisa yakin bahwa teman-teman memang layak, teman-teman itu memang bisa layak untuk lolos di Polbangtan PP ini. Oke, demikian ya teman-teman mengenai pembahasan singkat pelaksanaan tes wawancara. Apabila memang teman-teman masih ada pertanyaan, bisa tulislah di kolom komentar. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Sukses untuk kalian semua ya, pejuang Polbangtan PP pada saat nanti pelaksanaan tes wawancara. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.